Shalom, selamat datang di online service IFJF Yung. Apa kabar semuanya? Sungguh sangat senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda tetap dapat terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan waktu yang terbaik, berikan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom IFJF Yung. Tuhan kita Allah yang besar, yang berkenan diam di dalam setiap kita. Mari kita bersama-sama satukan hati. Kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Engkau yang sudah membebaskan setiap kami dari kutuk maut. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur, kami mau mengagungkan dan meninggikan kebesaran nama-Mu. Haleluya. When Jesus broke my chain, no longer am I ashamed. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me, greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory.
Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh indah. Engkau terlebih indah di dalam kehidupan setiap kami. Besar pengorbanan
Sungguh senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di AFJF Wiyung hari ini. Sudah 1 tahun kurang lebih 2 bulan ya kita tidak berjumpa, dan pandemi ini membuat kita tinggal di rumah, servis ataupun ibadah dari rumah. Tetapi saya percaya dan saya berdoa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini thank you buat semua volunteer yang sudah melayani. Bahkan untuk melayani hari ini saya percaya berkat dan anugerah Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak Anda semuanya untuk menghampiri Tuhan dan kita sama-sama tunduk ke dalam doa. Kita mau menaruh kehidupan kita mau fokus meskipun online, tetapi saya berdoa supaya Anda bisa fokus untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan izinkan kami kembali beribadah, mungkin masih secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, jamahan kuasa Roh Kudus, pekerjaan-Mu yang luar biasa ada dalam setiap kehidupan kami di tempat kami masing-masing. Karena kami tahu satu hal Tuhan, Engkau tidak terbatas dan pekerjaan-Mu tidak terbatas dengan situasi dan kondisi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini biarlah Engkau sendiri melawat setiap kami. Firman yang akan kami dengar boleh menguatkan kembali, mengingatkan kami, menyegarkan kami, bahkan membuat kami lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, selama bulan Mei, gak terasa ya kita sudah masuk di bulan Mei ini ya. Nah, bulan Mei dan Juni ini tema dari Global bicara mengenai bounce back. Tetap dari kitab Petrus yang kita baca selama 1 tahun ini. Saya berharap dalam 4 bulan yang kemarin Anda belajar banyak dari kitab Petrus, dan hari ini kita juga kembali belajar dari kitab Petrus. Nah, saya akan ngambil judul hari ini Get Through atau melewati. Nah, ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kalau Anda di rumah ada Alkitab atau handphone, Anda bisa buka gitu ya. Anda bisa catat hari ini karena kita mau sama-sama belajar. Nah, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17 bicara begini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kita berhenti sampai di sini dulu, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Nah, penderitaan ini menurut kitab Petrus dibagi menjadi 2. Penderitaan karena melakukan yang baik dan penderitaan karena melakukan yang jahat. Apa sih pastor penderitaan karena melakukan yang baik? Mungkin hari-hari ini selama pandemi ini Anda tahu ya, suster, dokter, mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Karena awal-awal mungkin lebih parah, karena awal-awal itu kita masih menyesuaikan dan lain sebagainya. Ada banyak saya dengar kesaksian dan cerita suster dokter harus tidak bertemu dengan keluarganya selama beberapa bulan. Mereka harus tinggal di mes, di rumah sakit. Mereka melakukan tanggung jawab dan kewajiban mereka, dan mereka harus terpisah dari keluarganya. Mungkin bagi kita yang nggak merasakan sepertinya biasa, tapi mereka yang tidak bertemu dengan keluarga sangat berat sekali gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah penderitaan. Tetapi karena mereka melakukan hal yang baik, mereka melakukan tanggung jawabnya mereka untuk mengurus orang-orang sakit di rumah sakit. Mereka punya tanggung jawab. Nah, yang kedua kan dikatakan penderitaan dibagi menjadi 2. Yang satunya adalah karena melakukan yang jahat. Seperti kita tahu kalau Anda misalnya mengingini barang orang lain, kemudian Anda mencuri, bahkan sampai membunuh, dan kemudian dimasukkan di penjara, itu adalah akibat ya, konsekuensi.
menderita di penjara bukan karena Anda berbuat baik, tetapi karena Anda melakukan sesuatu yang jahat ataupun buruk. Nah, ini kita perlu tahu membedakannya. Nah, penderitaan ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tidak bisa lepas dari ini karena ini memang bagian daripada kehidupan kita ya. Banyak orang bilang hidup saya kok seperti ini gitu, seolah-olah menderita dan luar biasa. Tapi bukankah selama kita hidup ini kita juga tahu bahwa kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi untuk sebuah rencana yang kita mungkin pada saat melewatinya tidak mengerti gitu ya. Nah, hari ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama adalah respon. Ya, respon. Tapi sebelum ke sana, saya teringat ini ada kata-kata begini nih. Dia bilang kadang-kadang kita ini merasa seperti apa ya? Petrus ini yang ketika surat Petrus ini ditulis gitu ya, Petrus sedang menunjukkan bahwa jika orang percaya berperilaku baik, maka terhindar dari perlakuan buruk. Bukan seperti itu ya, dia tidak sedang bicara kalau kita sebagai orang percaya melakukan perbuatan baik, pasti terhindar dari perbuatan atau perilaku yang tidak baik gitu ya. Maka justru sebenarnya Petrus ini sedang mempersiapkan orang percaya untuk tetap benar meskipun mereka diperlakukan baik atau tidak baik ataupun buruk begitu ya. Jadi saudara, meskipun diperlakukan baik atau tidak adil, orang percaya itu harusnya tetap memilih untuk hidup benar sebenarnya. Ini yang Petrus katakan. Jadi jangan punya pemikiran bahwa kalau saya berbuat baik saya pasti terhindar. Karena penderitaan ini adalah bagian daripada kehidupan. Kadang kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan buruk. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap hidup benar meskipun keadaan kita mungkin tidak mengenakkan kita. Nah, yang tadi kita belajar adalah respon gitu ya. Tanggapan kita ini menentukan. Dalam kehidupan kita, respon ini sangat penting gitu ya. Bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu menentukan bagaimana kita bisa menyikapi hidup. Saya pelan-pelan ya. Bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu menentukan kita menyikapi kehidupan kita. Di ayat 13 kita baca seperti itu tadi. Nah, kadang-kadang kita merasa meskipun kita diperlakukan buruk atau tidak baik, kita harus memilih untuk melakukan yang benar. Kalau kita sering ya, kalau kita melakukan sesuatu baik, kemudian dapat balasannya baik, itu biasa. Kita melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang perlakuannya tidak baik. Tetap firman Tuhan bilang, kita harus tetap melakukan kebenaran. Ya. Nah, Amsal 21 ayat 3 mengatakan begini. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kenapa sih kita dikatakan berbahagia ketika kita mengalami penderitaan? Sebetulnya yang pertama adalah karena kita ini dikenan Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita, kita dikenan oleh Tuhan. Mazmur tadi katakan, Mazmur 21. Dan yang kedua, sebenarnya karena anugerahnya yang dicurahkan kepada kita, kita ini bisa berdiri teguh, bisa mengokohkan kita. Coba kita buka ya di 1 Petrus 5 ayat 10. Dikatakan di sana, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Kenapa kita dikatakan berbahagia ketika menderita? Karena kasih karunia Tuhan cukup buat kita gitu ya. Kita mesti punya paradigma, respon yang benar ketika kita mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupan ini. Karena tadi saya bilang penderitaan adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari, tetapi kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ini ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Yang pertama respon. Respon kita ini menentukan gitu ya. Respon kita mau mengeluh, kita mau komplain, atau kita menjalaninya dengan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, ini bicara mengenai opportunity, kesempatan. Kok bisa gitu ya? Orang menderita kok dibilang ada opportunity. Nah, ternyata ada kesempatan. Tuhan mengizinkan kita mengalami dan melewati penderitaan untuk maksud tertentu. Pernah ngalami enggak, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengalami penderitaan rasanya aduh berat banget gitu ya waktu melewati. Tapi setelah kita sudah melewatinya, ternyata
ini suatu kesempatan di mana kita bisa menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Melalui semuanya itu kita memiliki kesempatan menjadi saksi, menyatakan iman kita, dan menjadi berkat loh buat orang lain. Tidak gampang ya, kita waktu melewatinya rasanya berat sekali. Tapi setelah kita melewati, justru Tuhan pakai kita bisa melewati itu untuk menolong orang lain. Dan banyak kisah, banyak cerita bicara mengenai ini. Jadi kalau kita ini mengalami penderitaan, ingatlah di bawah pemikiran kita bahwa ini satu kesempatan. Ya mungkin berat, tapi Tuhan bersama. Nantinya Tuhan akan pakai untuk menjadi kesaksian ketika kita berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan, pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ingat ya bahwa kasih Tuhan itu cukup sama kita. Anugerah Tuhan itu cukup buat kita. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan gitu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita mau katakan gitu ya, mungkin mengalami hal-hal yang berat. Tetapi kasih karunia Tuhan itu cukup buat Anda dan saya untuk melewatinya. Opportunity, satu kesempatan, kita bisa melihat bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, itu sebuah kesempatan kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Nah kalau Anda ingat cerita Yusuf ya, di kitab Kejadian, kalau Anda tahu cerita, saya rasa Anda semua hafal, tahu ceritanya gitu ya. Nah, cerita tentang Yusuf ini luar biasa. Saya nggak cerita semuanya, Anda bisa baca di kitab Kejadian. Tetapi yang saya mau highlight hari ini, Yusuf ini adalah bukan orang yang salah gitu ya. Ketika dia mengalami masa-masa yang berat, mengalami penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya, itu dia bukan karena kesalahannya dia kan, bukan karena dia berbuat jahat. Tetapi justru dia berbuat baik sebetulnya. Dia cerita kepada saudaranya, tetapi saudaranya nggak suka sama dia dan akhirnya dia dibuang. Dan ini mulailah awal penderitaan, perjalanan penderitaan daripada Yusuf. Kalau Anda lihat di Kejadian 37 dia di sana. Ada Kejadian 37 bilang begini, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Wow, ini permulaan penderitaan yang dialami Yusuf, yaitu ketika dia dilemparkan ke dalam sumur, dibuang. Dan kemudian yang kedua, Kejadian 37 ayat 36 bicara adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar sebagai pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi setelah dia dibuang, dimasukkan, dilempar ke dalam sumur, kemudian dia dijual. Ya, dijual. Kemudian berikutnya, lalu Yusuf ditangkap. Ceritanya Anda tahu ya, ketika dia jual jadi budak, kemudian dia kerja di rumahnya Potifar, istrinya Potifar senang sama dia tidak mau, dan kemudian dia fitnah, kemudian sama Potifar dia ditangkap, lalu dipenjara begitu ya. Nah, Kejadian 39 ayat 20 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi sudah dilemparkan ke sumur, dijual, kemudian ditangkap nih sekarang, dimasukkan ke dalam penjara, dikurung, ditangkap dan dikurung. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia menceritakan, menerjemahkan mimpi dan lain sebagainya, dia bilang jangan lupakan aku gitu ya. Ternyata dilupakan juga. Kejadian 40 ayat 23 bicara Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakan. Dia orang yang dilupakan, tidak diingat, seperti itu. Nah, kemudian dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya yang dia tidak mau, tapi Tuhan izinkan terjadi dari waktu ke waktu. Seperti yang tadi saya ceritakan, Anda bisa baca nanti ya. Dia dilemparkan ke sumur, dijual, kemudian ditangkap, dikurung, tidak diingat, dia dilupakan, sampai suatu hari dia kembali diangkat dan dia menjadi penguasa di sana gitu ya. Dan akhirnya Kejadian 45 ayat 5 ini kata-katanya dia sampai bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dia bilang sama saudara-saudaranya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang punya maksud.
Anda perlu merenungkan maksud apa sebenarnya yang Tuhan sedang izinkan. Kalau itu konsekuensi karena kebodohan kita, karena memang kesalahan kita harus tanggung. Tetapi kalau tidak, Anda bisa bertanya gitu ya, Anda bisa mulai bertanya, Tuhan izinkan ini, aku lewati, pasti ada tujuan tertentu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Ketika aku akan melewatinya ini, aku akan bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku. Anda mungkin bisa memikirkannya. Sebuah kesempatan. Tadi saya bilang, respon kita bagaimana ketika ujian atau penderitaan itu ada dalam kehidupan kita, respon kita seperti apa. Yang kedua, ini sebuah opportunity, sebuah kesempatan di mana kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan melalui apa yang kita lewati. Nah, di ayat yang sangat terkenal ini, Kejadian 50 ayat 20, saya bacakan kepada Anda gitu ya. Memang kamu, ini Yusuf bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ayat ini sering kali kita dengar. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dalam kehidupannya kita mau melihat kesempatan demi kesempatan. Tuhan izinkan baik yang baik maupun yang tidak baik. Tetap Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya kalau Anda hidup Anda baik-baik, ya jangan cari masalah gitu ya. Tetap baik-baik, dekat-dekat sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya, mari lihat ini dengan kacamata yang benar. Melihat dari kacamata sebuah kesempatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Untuk kita berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa melihat dan menyatakan kepada orang-orang bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara, cerita tentang ini ya, kapan hari itu ada waktu masa pandemi ini gitu. Begitu banyak teman-teman mungkin yang kena COVID gitu. Dan akhirnya di IFJF Surabaya kita ada satu tim yang melayani. Awalnya karena ada yang terkena, saudaranya, ayahnya, papanya yang terkena, dan kemudian kita bikin tim ini untuk membantu mereka yang sedang melalui masa-masa yang berat menghadapi COVID ini. Dan ini sungguh luar biasa ya. Mereka bisa akhirnya berkumpul dan kemudian bisa sharing dan bisa menolong orang lain. Jadi sekarang ini ada nomor yang bisa dihubungi ketika ada mungkin sanak saudara yang terkena COVID, apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman inilah yang membantu karena mereka sudah pernah melewati masa-masa sulit itu sehingga bisa menolong orang lain. Ini tadi saya bilang kesempatan Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa membantu orang lain. Yang ketiga, yang terakhir gitu ya. Yang pertama tadi respon kita. Bagaimana respon kita terhadap keadaan kita, terhadap penderitaan kita. Yang kedua, mari kita berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah be faithful, tetap setia ya dalam segala situasi dan dalam setiap musim kehidupan kita. Perlu kita terus-menerus tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan. Musimnya berganti-ganti, Tuhannya tidak berubah. Keadaan kita boleh berganti-ganti, tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak Anda untuk meneladani apa yang Yesus lakukan untuk tetap setia, tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita. Nah, 2 Timotius 3 ayat 13-14 berkata begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita mungkin lahir dari keluarga Kristen, tetapi itu tidak menjamin bahwa kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat yang mengubahkan kehidupan kita, saya percaya kita ada kerinduan untuk membaca, merenungkan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita berpegang teguh pada kebenaran, untuk berjalan dengan kebenaran.
untuk tidak hanya membaca, tetapi melakukan kebenaran yang kita percayai. Nah, kita harus belajar untuk setia. Memang tidak gampang gitu ya. Kalau semuanya dalam kondisi yang baik, dengan mudah kita mengikut Yesus. Dengan mudah kita setia. Tapi ketika keadaan hari-hari ini yang mungkin kita harus berjuang, saya tahu beberapa di antara Anda, Bapak Ibu yang ada di IFG Yung sedang berjuang hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa tetap Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan kekuatan untuk kita bisa melewatinya dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan senantiasa berada bersama dengan kita. Kesetiaan kita didasarkan atas keteladanan Kristus yang setia sampai mati. Berapa waktu yang lalu kita sudah memperingatinya. Ketika Paskah kita diingatkan kembali akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kesetiaan Dia sampai di kayu salib. Dan kekuatan kita untuk tetap setia itu ada di dalam Kristus. Kalau kita bisa setia sampai hari ini, saya percaya kekuatan itu datang daripada Kristus. Nah, saudara perlu kita ketahui bahwa sekali lagi kita tidak kebal terhadap masalah. Dan hari-hari ini mungkin kita mengalami yang namanya penderitaan, macam-macam begitu. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 dikatakan di sana, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita perlu menguduskan Kristus di dalam hati kita. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sejak Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka seharusnya Kristus menjadi pusat, menjadi center yang memerintah penuh kehidupannya kita. Kita harus menghormati Tuhan dan kita harus terus-menerus belajar terhadap apa keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Jadikan Dia Tuhan dan Raja yang memimpin kehidupan kita, yang menjadi pusat daripada kehidupan Anda dan saya. Saudara, kemarin saya baca gitu ya, saya ada baca cerita, ini cuma ilustrasi cerita gitu ya. Ada cerita, ada seorang anak, dia merasa hidupnya susah, menghadapi ini, menghadapi itu, kok rasanya saya ini paling menderita gitu ya. Kemudian dia tanya sama papanya, hidupku kok kayak gini sih Pak, aku ini menderita sekali loh. Gitu ya, terus papanya cuman ketawa dan dia kasih senyum anaknya, terus diajak ke dapur, disiapkan 2 panci di sana. Anaknya nih bingung, orang dia mau curhat sama papanya, kok justru ditunjukin panci mau jajak masak gitu ya. Maksudnya apa gitu? Tunggu sebentar, papanya bilang begitu. Nah, kemudian anak ini nunggu, papanya lagi siapin 2 panci, diisi air dua-duanya, kemudian ditaruh di kompor, dua-duanya dinyalain. Seperti merebus air gitu ya. Kemudian papanya ngambil dari kulkas wortel, beberapa wortel gitu, dan kemudian diambil juga telur. Nah, kemudian setelah airnya mendidih, wortelnya dimasukkan di 1 panci, kemudian telurnya ditaruh di 1 panci juga. Ditunggu beberapa waktu sampai mendidih, ditunggu gitu ya. Dan akhirnya udah selesai, beberapa menit kemudian dimatikan apinya. Terus kemudian wortelnya diangkat, ditaruh di piring, dan telurnya juga diangkat, ditaruh di piring. Anaknya bingung, ini papa ini aku mau cerita, tapi kok begini ceritanya gitu ya, kenapa dia nunjukin ini? Terus papanya bilang sama dia, coba kamu lihat, tadi wortel yang kita masukkan kan keras ya. Seperti kita tahu ya, wortel keras, kemudian setelah direbus, sekarang gimana? Menjadi lembek. Dan telur yang tadinya mudah, remuk ya, ketika telur ini menjadi telur biasa, menjadi telur rebus. Enak ya, telur rebus, kita bisa makan, kupas kulitnya dan kita makan. Nah, dari sini papanya bilang, kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan air mendidih. Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, ada tekanan, ada penderitaan yang begitu berat. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita. Ada banyak karakter yang dibentuk di dalamnya. Mungkin kita yang keras dilembutkan.
seperti wortel tadi gitu ya. Mungkin kita ini orang yang justru lemah, muda, rentan, tapi justru bisa menjadi telur yang dalamnya keras, tapi enak dimakan gitu ya, enak dinikmati. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi. Saya ngajak Anda untuk nggak sedikit-sedikit komplain gitu ya, menggerutu, menyalahkan. Tapi kita bisa melihat kadang-kadang air yang panas itu, boiling water, yang ada di panci itu, seperti hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk mengubah kita, mengubah karakter kita, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, untuk menyatakan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan saya berdoa sepanjang tahun ini ketika kita banyak belajar mengupas kitab Petrus ini, kita banyak melihat bagaimana kehidupan orang percaya perlahan-lahan kita juga belajar ya, proses. Saya selalu percaya dengan proses karena tidak ada yang instan. Saya selalu percaya dengan proses, setiap kita melewati proses demi proses demi proses. Dan saya berdoa supaya kita makin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Makin hari kita makin mengerti, makin hari kita karakter kita makin dibentuk, makin hari kita makin tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengakhiri dengan ini. Satu ayat di Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan di situ, ini ayat yang juga menjadi kekuatan buat saya secara pribadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini bukan saya yang bicara, tapi ini firman Tuhan. Saya mau ngajak Anda untuk deklarasikan di rumah. Ayo, saya nggak bisa dengar Anda, saya nggak bisa dengar Bapak Ibu Saudara ngomong, tapi saya mau mengajak Anda mendeklarasikan di rumah. Mari kita baca bersama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saudara, saya mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita percaya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat kekuatan kita. Anda bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Anda bisa mencurahkan isi hati. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan lebih daripada orang terdekat dengan kita sekalipun, bahkan diri kita sendiri. Dan Tuhan sebagai penolong sungguh sangat terbukti gitu ya. Saya bisa bicara karena saya tahu dan saya sudah melewatinya. Tuhan menolong sampai hari ini secara luar biasa. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Selalu saya bicara ini karena saya sendiri mengalaminya bersama dengan Tuhan. Memang kadang-kadang tidak enak. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita yang Tuhan mau kita belajar. Dan belajarnya kadang-kadang berat banget. Dan kadang-kadang belajarnya itu harus melewati musim-musim yang gak pendek waktunya. Cuman yang saya pelajari selama sekian puluh tahun saya mengikut Yesus. Selama berapa puluh tahun ini saya mengikut Yesus. Tidak pernah sekalipun tidak ada pertolongan dari Tuhan. Dan biasanya pertolongannya itu tepat pada waktunya gitu ya. Pas gitu ya, nggak pernah keduluan ataupun keterlambatan. Selalu pas, tepat pada waktunya. Inilah Tuhan kita yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu saya mengajak Anda semua hari ini untuk kembali bangkit gitu ya, untuk kembali melihat penderitaan bukan dari sisi yang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Kita mengalami situasi yang buruk kayaknya di dunia ini. Aku adalah orang termalang di dunia. Mari hari ini saya mau mengajak Anda untuk merubah paradigma ini, bahwa respon kita penting. Yang pertama, respon kita penting. Kita mau tetap mengucap syukur atau kita mengeluh, itu respon kita. Yang kedua, kita melihat dengan kacamata ini satu kesempatan di mana Tuhan mengizinkan saya melewatinya untuk saya bisa nolong orang lain, untuk saya bisa memberkati orang lain, untuk menyatakan iman saya. Dan saya mau setia sampai akhir, seperti Yesus sendiri setia sampai akhir. Kita akan melewati musim-musim dengan baik. Dan saya berdoa Anda semua sampai hari ini masih berdiri teguh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak tergoyahkan.
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati hari ini, awal bulan di bulan Mei. Kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus, karena saya percaya Tuhan mengingatkan akan kasih-Nya yang sempurna, akan pengorbanannya di atas kayu salib buat kita semuanya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri biar ada waktu Anda untuk berdoa. Siapkan diri Anda, siapkan perjamuan Anda, dan kita akan sama-sama ambil bagian di dalamnya. Saya percaya akan kuasa perjamuan kudus, karena dari situ Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Dan setiap bulan kita melakukannya, bukan sekedar seperti hal yang kita lakukan rutinitas, tetapi saya berdoa ini mengingatkan kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Kita akan angkat roti kita di atas kepala kita. Kita berdoa dan dengar firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dengan mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengambil bagian pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima bersama-sama. Mari kita ambil waktu sebentar untuk berdoa dan bersyukur. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ambil bagian di dalamnya pada hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami juga mengalami kesembuhan. Kami mengalami Tuhan pengampunan, kami mengalami kehidupan yang kekal ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami kembali. Untuk kami boleh mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar mengenai penderitaan, bagaimana kami menyikapinya. Biarlah kami terus Tuhan, pandangan kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Biarlah kami menaruh Engkau sebagai pusat daripada kehidupan kami. Menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melewati masa-masa yang mungkin bagi kami itu kami menderita di dalamnya, kami terus percaya dan tetap percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami, bahwa Tuhanlah kekuatan kami, bahwa Engkaulah yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Sebelum saya mengakhiri dan mendoakan Anda doa berkat, saya rindu hari ini kalau Anda ada bersama dengan keluarga, kalau ada suami, istri, anak-anak di sekitar Anda, yuk ajak mereka sebentar. Anda bisa bergandengan tangan,
berdoa bersama-sama. Saya rindu gitu ya, meskipun Anda di rumah, dimanapun Anda berada. Ini satu momen di mana selalu saya rindu berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Urapan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Yuk ajak mereka, rangkul mereka. Suami istri pegang tangan pasangan Anda. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjagai, menyertai. Aku berdoa untuk suami istri, anak-anak dengan orang tua Tuhan. Setiap relationship mereka, hubungan mereka Tuhan. Biarlah hari ini mereka boleh benar-benar Tuhan dipulihkan oleh Engkau. Ada kasih, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, aku berdoa ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan, biarlah kami terus dan tetap bersuka cita meskipun sulit, tetapi kami percaya karena pertolongan kami datang dari Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa Tuhan, pagari anugerah-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan, setiap keluarga demi keluarga ini Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, baik itu di kids, di youth Tuhan. Sungguh kami menyerahkan mereka Tuhan di musim yang tidak mudah ini Tuhan. Kami terus berharap dan percaya akan Engkau. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap umat yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin.